Kamis, Senin dan Kamis. Jumat teman-teman puasa Daud. Nah itu kan jadi berturut-turut dia. Sementara tabiat puasa Daud itu adalah tidak boleh berturut-turut. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau puasa dari sekarang sampai hari Senin boleh nggak? Sekarang puasa Senin dan Kamis. Besok puasa apa? Kalau mau besok puasa Qadha. Karena nggak ada besok puasa secara khusus. Hari Maulid tidak ada puasa secara khusus. Sabtu, Minggu, Senin boleh puasa Yaumul Bid ya. Ustazah, hamil perempuan yang duluan dinikahkan jangan. Kalau bisa idealnya tunggu lahir anak dulu ya. Ustazah, saya berlari sudah 5 bulan yang lalu. Apakah itu? Oh, istri saya berlari. Hebat dong dia, Pak. Berlari sudah 5 bulan lalu. Bagaimana? Apakah itu dikategorikan talak? Kalau dia lari doang nggak talak, Pak? Kalau talak itu kalau dia larinya ke pengadilan. Lalu keluarlah surat cerai. Kalau dia lari dari rumah, selagi Bapak nggak ngomong talak itu nggak jatuh cerai, Pak. Nah, kan Bapak nggak ada ngomong, kan dia doang yang lari. Nah, jadi Pak, talak itu cuma terjadi karena 4 hal, Pak. Pertama, Bapak yang ngomong talak, Pak. Yang kedua, istri Bapak yang menggugat. Menggugat ya, Pak. Kalau lari doang nggak batal, Pak. Mau dijungkil balik doang nggak gugat, nggak jatuh calak. Atau salah satunya meninggal, atau salah satunya murtad ya. Jadi saya tanya dulu nih, istri Bapak lari, waktu itu Bapak usir nggak? Kalau Bapak bilang pergi kau sana, maka itu udah jatuh talak. Tapi kalau Bapak nggak ngomong apa-apa, sementara dia lari doang, Pak, ya itu tidak jatuh talak ya, Pak. Tidak jatuh talak ya. Kalau kita sengaja meninggalkan sholat, apakah harus sholat taubat? Sholat taubat itu nggak ada harus, dia sunnah saja. Mengampunkan dosa-dosa kita, ya udah lakukan sholat sunat taubat ya. Lari ya. Ustazah, bolehkah puasa Yaumul Bid Sabtu dan Senin? Berarti 2 hari. Boleh, tapi afdolnya 3 hari ya. Ustazah, puasa Daud lamanya berapa hari? Sepanjang usia. Ya, sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sepanjang usia kita. Ya, nah itulah dia puasa Daud ya. Tapi kalau mau batal boleh aja. Nggak jadi masalah ya. Oke gitu ya. Jangan lari ya perempuan-perempuan, bikin suami bingung. Kalau ada di sini perempuan lari kasih tahu aku. Aku sangat lebah ya. Oke, perempuan jangan tinggalkan rumah. Itu nusyuz namanya ya. Ustazah siap ya. Yang lari-lari, Oma jangan lari Oma ya. Saya masih puasa Daud Za. Kalau teman-teman sibuk dengan puasa Daud, sibukkan diri aja dengan puasa Daud. Itu boleh. Kalau habis sholat subuh, lalu kita nyiapin makan keluarga. Terus lanjut sholat syuruk tanpa berjemaah. Dapat pahala syuruk ya, tapi tidak dapat pahala haji dan umroh. Kalau mau dapat pahala haji dan umroh, dia harus digabung dengan sholatnya ke masjid dan iktikaf ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid Minggu, Senin, Selasa boleh nggak? Boleh, tapi udah nggak afdol lagi ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Lari pagi bagus ya. Sholat taubat itu kapan waktunya Ustazah? Sholat taubat itu bisa siang dan malam, Mbak. Jam 2 siang boleh, habis duha boleh, sebelum duha juga boleh. Ya, mau tidur juga boleh, ya, jam 3 siang juga boleh, ya. Jadi aman aja, boleh aja ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah membadalkan orang yang nggak sholat, boleh nggak? Badal apa? Badal umroh. Kalau dia udah meninggal, kita boleh aja badalkan umroh terlepas daripada apa amalnya semasa dia hidup. Terlepas daripada apa amalnya semasa dia hidup ya. Oke. Oke, bentar ya. Bentar ya. Oke, gitu ya. Ustazah, duha itu jam berapa? Jam sesudah subuh ya. Duha itu Mbak 2,5 jam dari azan subuh Mbak. Duha itu 2,5 jam dari azan subuh ya teman-teman ya. Jadi 2,5 jam dari azan subuh. Kalau suami mengusir istri dari rumah, apakah udah jatuh talak? Jelas ya, itu namanya talak kinayah. Jadi talak itu ada 2 guys. Pertama suaminya yang ngomong talak. Ku talak kau, itu talaknya talak sorih. Ku ceraikan kau, itu talak sorih, itu jatuh talak. Yang kedua ada namanya talak kinayah.
Talak kinayah itu talak yang nggak langsung. Keluar kau dari sini. Aku nggak mau lagi sama kamu. You, me, and. Kita masing-masing aja lah. Aku nggak mau lagi sama kamu. Pokoknya kita pisah aja lah. Itu jatuh talak ya. Jatuh talak. Jadi hati-hati per laki-laki kalau ngomong talak ya. Tapi bisa rujuk dalam 3 bulan ya. Diusir sekarang lalu dirujuk 3 minggu lagi itu boleh. Dalam 3 bulan atau 3 kali suci. Tapi kalau rujuknya nanti ya. Kalau rujuknya nanti setelah teman-teman 3 bulan atau setelah 3 kali suci itu dia harus nikah ulang ya. Jadi dia nggak bisa rujuk begitu aja. Jadi kalau udah talak istri rujuklah sebelum 3 bulan. Baik-baiklah sebelum 3 bulan. Jadi jangan rujuknya itu setelah 3 bulan. Kalau setelah 3 bulan harus nikah ulang ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, sedekah subuh dibelikan susu untuk cucu sendiri udah bisa. Kalau jam 7 udah sholat duha boleh nggak? Nah ini nih jadwal duha ini setiap daerah beda-beda. Kalau di tempat aku belum boleh. Tempat aku 7.30. Jadi minta bantu aku tanya ke ustadz setempat ya. Jadwal duha di masing-masing wilayah ya. Karena kita Indonesia luas. Ya, jadi berbeda jadwal sholat kita. Kalau ada kebakaran, apa zikir yang harus diucapkan? Zikirnya adalah subhanallah atau la haula wala quwata illa billah kalau kita terdampak ya. Ustazah, saya lagi siap Mbak Tiara ya. Jadi seperti itu ya guys. Kalau ada perbedaan pendapat tentang wudhu sama suami gimana? Aku batal, suami enggak. Enggak apa-apa. Misalnya nih Mbak bilang batal, ya udah Mbak ngambil wudhu lagi. Suaminya bilang nggak batal, ya udah dia nggak perlu ngambil wudhu lagi ya. Ustazah, mana yang didahulukan zakat atau bayar hutang? Tergantung Mbak. Kalau hutang Mbak adalah hutang mobil, hutang rumah, itu berarti Mbak orang kaya. Mbak tetap harus bayar dua-duanya. Tapi kalau hutang Mbak adalah hutang cabai, hutang beras karena miskin, Mbak nggak perlu bayar zakat. Oke? Ustazah, bagaimana agar siswa mau ikut sholat sunnah sebelum sholat Jumat? Sholat sunnah apa maksudnya? Oke, Ustazah, kalau suami bilang mau keluar dari rumah, apakah itu jatuh talak? Kalau suami yang keluar tidak jatuh talak. Tapi kalau dia suruh teman-teman keluar, itu jatuh talak. Oke? Oke. Ustazah, doa kunut kalau sholat berjemaah. Ya silahkan. Kalau imamnya kunut, kita kunut. Kalau imamnya nggak kunut, kita nggak usah kunut ya. Ustazah, saya lagi protes sidang pisah rumah 8 bulan. Tapi saya tidak ada dikasih nafkah selama berumah tangga. Ya kalau Mbak nggak ridho, Mbak boleh berpisah ya. Jalani aja, ntar juga selesai kok ya. Ustazah, boleh nggak sholat pakai baju singlet langsung tutup pakai mukena? Secara hukum boleh, secara adab kurang. Yang penting pastikan mukenanya benar-benar ketutup ya. Pastikan mukenanya benar-benar ketutup. Karena sebenarnya sholat itu adalah intinya nutup aurat ya. Kalau doa kunut saat ada imam, teman-teman amin aja, amin kayak gitu ya. Ustazah, urutan sholat sepertiga malam, tahajud, witir, taubat, istikharah boleh nggak? Silahkan, balik-balik pun nggak apa-apa ya. Ustazah, uang sedekah subuh dibelikan susu untuk cucu sendiri, boleh sekali ya. Oke, Ustazah, tentang sholat duha, baca surah ayat kursi 10 dan ayat kursi 10 boleh nggak masalah. Ayat kursi boleh dijadikan ayat dalam Al-Quran. Dia ayat dalam Al-Quran tuh guys boleh salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat dalam sholat salah boleh ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ragu, ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ragu, langsung ruku nggak masalah. Sholatnya sah kok ya. Ustazah, aman ya. Kalau sholat jemaah, kalau rakaat 3 atau 4 imam ruku tapi belum habis Al-Fatihah, kita ikut imam aja. Ya, tidak selesai Al-Fatihahnya nggak ada masalah, yang penting kita ikut imam. Semua kekurangan kita dibadalkan oleh imam ya. Ustazah, sholat subuh diberikan kepada anak sendiri sedekah subuh, boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah, kapan waktu seorang suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri sampai habis masa iddah, tapi kepada anak sampai dia baligh?
Contoh, ketika seorang laki-laki mentalak istrinya, maka ada masa iddah namanya. Ini ada nafkah mut'ah, nafkah iddah namanya. Ya, selama 3 bulan seorang suami harus menafkahi istri sebagai masa iddah, kompensasi. Setelahnya nggak ada lagi kewajiban. Kecuali kalau dia punya anak kecil, maka si laki-laki ini mesti menafkahi anak kecil melalui ibunya. Seperti itu ya. Oke, kalau ke anak, walaupun orang tuanya cerai, tetap tanggung jawab bapaknya, ya. Tapi hanya sebagian kecil yang mengerti. Udah sah doang nggak dinafkahi, apalagi kalau nggak sah lagi. Ya, na'udzubillah. Semoga laki-laki di dunia ini menjadi laki-laki yang bertanggung jawab dan wanitanya wanita yang santun dan solehah, ya. Ustazah, orang yang ngaji Yasin di kuburan, nggak apa-apa boleh, tapi ngapain panas, ya. Jadi nggak ada masalah baca Yasin di kuburan, cuman panas di rumah aja lah. Kuburan bukan tempat mustajab doa. Jadi teman-teman cukup ambil wudhu, lalu pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok, lalu kemudian teman-teman masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, lalu kemudian ambil air, siram kuburannya, lalu doa. Cukup, itu aja cukup. Doanya pakai bahasa Indonesia boleh. Jadi nggak perlu lanjutin Al-Fatihah, kalau imam udah ruku nggak perlu. Ikut imam lebih utama, ya. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman, dan jangan ngobrol dengan ahli kubur. Bang, aku datang bang, nanti dijawabnya, kan repot gitu kan guys. Jadi nggak usah ngomong-ngomong dengan ahli kubur ya. Sekedar doakan saja dia. Ustazah, kalau suami nggak mau sholat, udah diingatkan setiap hari, apakah istri berdosa? Kalau udah diingatkan, istri sudah tidak berdosa, karena hidayah bukan urusan istri tapi urusan Allah ya. Ustazah, tolong jelaskan bagaimana jatuh talak dan bisa rujuk lagi. Oke, aku jelaskan singkat ya. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, sehingga kita bisa berteman bersama di akun ini ya. Jadi gini, ketika seorang suami ngomong talak satu, ku talak kau, jatuhlah talak satu guys. Ya, ku talak kau, jatuhlah talak satu, kan gitu ceritanya kan. Nah, talak satu ini bisa rujuk dalam 3 bulan. Rujuknya gimana? Nggak ada seperti orang yang bertengkar dan kemudian kembali ya, seperti orang yang bertengkar dan rujuk ya, dengan tatapan mata, dengan sekedar berhubungan, ngajak makan malam, baikan udah cukup ya kan. Nah, tapi kalau mau rujuknya setelah 3 bulan harus nikah ulang. Harus nikah ulang ya. Ya nikah kayak biasa, ijab kabul ya. Nah, begitu juga talak 2. Talak 2 itu bisa rujuk dalam 3 bulan. Tapi setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang. Talak 1 dan talak 2 sama. Nah, tapi kalau talak 3 beda. Talak 3, perempuan itu harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah harus berhubungan badan dulu dengan orang lain. Setelah berhubungan badan tunggu lahir anak. Setelah lahir anak tunggu diceraikan. Kalau nggak diceraikan nggak bisa rujuk. Hati-hati ya laki-laki ya. Oke, aman ya. Ustazah, kalau suami ngomong sama menikahi orang lain termasuk talak bukan? Sana menikahi orang lain itu termasuk talak bukan? Itu talak kinayah mbak ya. Kalau dia lagi ada problem dia ngomong kayak gitu, itu talak kinayah, bisa rujuk ya. Ustazah, oke. Iya betul sekali ya. Nafkah iddah itu mau dibelikan tiap bulan, setiap 3 bulan bebas, tergantung kesepakatan sih ya. Ustazah, suami tidak ngasih nafkah 3 bulan. Gimana Ustazah? Sering put apa ini? Nah, suami nggak ngasih nafkah 3 bulan. Jadi begini, ketika Mbak Ridho aman, bertahan dalam kesabaran. Misalnya suaminya lagi pengangguran, udah 15 tahun kerja, sekarang di PHK misalnya. Ya itu nggak ada problem ya teman-teman. Sabar lebih baik. Tapi kalau teman-teman nggak sabar ya, ingat sigot nikah ya. Kalau teman-teman nggak sabar maka akhirnya teman-teman bisa jadi tidak melayani. Kalau tidak melayani itu berdosa. Akhirnya suaminya marah, teman-teman menghina. Akhirnya dia tidak menafkahi, teman-teman tidak melayani. Kalau isinya cuma dosa semua, boleh diakhiri ya. Tetapi sabar lebih baik ya. Ingat ya, dalam buku nikah coba. Ketika seorang suami tidak menafkahi istri berbulan-bulan berturut-turut, maka suami istri tidak ridho, dia boleh menggugat ya.
Tapi tidak rekomendasi ya, sekedar menyampaikan sebuah hukum ya. Ustazah, iya, oke, Mbak kalimat nggak usah diselesaikan. Ketika imam ruku langsung ruku ya. Sedekah subuh boleh beli makanan kucing nggak? Boleh. Sedekah subuh dibelikan makanan kucing itu nggak jadi problem ya teman-teman ya, aman aja. Oke, nggak jadi problem ya. Ustazah, kalau suami rajin ibadah, imam di masjid, gimana-gimana? Ustazah, kalau suami rajin ibadah, imam di masjid, tapi nggak memberi nafkah, itu gimana? Tetap tidak memberi nafkah itu dosa besar. Semua laki-laki tahu itu. Bahkan dalam ajaran Islam, laki-laki yang tidak menafkahi tidak dianjurkan menikah. Dia dimakruhkan menikah. Kalau dia tidak mampu menafkahi, maka dia cukup berolahraga dan berpuasa untuk menahan nafsu syahwatnya. Sekaya apapun istrinya, oke, tetap dia harus menafkahi ya. Kecuali kalau istrinya ridho tidak dinafkahi ya. Ustazah, oke, boleh nggak mendoakan mantan pacar? Mbak Oma minggir dulu, Mbak Oma minggir dulu. Boleh nggak mendoakan mantan pacar? Boleh. Nggak ada masalah. Ya, doakan dia supaya lapang usianya. Kalau meninggal dia dalam keadaan husnul khotimah ya. Boleh aja Mbak ya, mendoakan kaum muslimin muslimat boleh ya. Oke, sobahul khair ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Boleh aja. Ustazah, kalau sholat lupa rakaat harusnya duduk tahiyat awal, tapi lupa sujud sahwi bisa ya. Oke, Ustazah, iya siap Mbak momen ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sebentar. Oke, siap ya. Ustazah, oke gitu ya. Gimana kalau suami sudah lafaz talak 3? Di pengadilan dibeli talak 1, maka dia talak 1 ya. Ustazah, oke, suami tidak mau menafkahi lahir batin, gimana hukumnya? Hukumnya adalah berdosa besar ya. Oke, hukumnya adalah berdosa besar. Ustazah, apakah puasa Daud harus pakai guru? Tidak, langsung aja puasa. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Puasa Daud itu adalah puasa yang top one di antara ekosistem puasa sunnah. Ya, Rasulullah pernah bersabda, andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena puasa Daud itu adalah syariat umatnya Nabi Daud, jadi aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunnahkan puasa Daud untuk umatku. Oke. Ustazah, kalau suami sudah talak 3, apakah tidak bisa rujuk kembali? Bisa. Tapi Mbak harus nikah dulu dengan orang lain. Ya, harus tidur dulu dengan orang lain. Cek hamil atau tidak. Kalau hamil tunggu lahir anak. Kalau tunggu lahir anak tunggu diceraikan ya. Kayak gitu baru bisa balik ya. Atau kalau Mbak mau nikah sama orang lain tapi bukan terpaksa ya, suka sama suka. Lalu kemudian setelah itu Mbak boleh nikah dengan orang lain, lalu khudukhul, harus berhubungan badan dulu. Kalau tidak hamil, rujuk, cerai, kemudian habis masa iddah. Kalau masa iddahnya habis, baru kemudian Mbak boleh, kalau masa iddahnya habis, lalu kemudian Mbak boleh rujuk dengan suami ya. Talak 3 itu udah susah guys. Ya, kita nih harus nikah dulu dengan orang lain. Ustazah, tolong bedakan sujud sahwi dengan sujud syukur, beda. Ya, sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Aku pelan-pelan ya. Kalau kita mendapatkan sebuah nikmat, misalnya nih teman-teman ya, hey kamu naik jabatan loh, langsung aja sujud teman-teman, langsung aja sujud, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Oke, atau kalau teman-teman mau lakukan sujud syukur setiap habis sholat ya. Misalnya nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud. Ya, Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah.
Nah itu bisa lakukan setiap habis sholat sujud syukur. Oke, sujud yang mantap kalau kita lakukan habis sholat ya. Ustazah kalau nolak suami hubungan intim saat dia MABUK nggak masalah karena akalnya juga sedang tidak sempurna ya. Ustazah bolehkah sholat sunnah sebelum dan setelah sudah zuhur masing-masing 2 rakaat? Boleh, nggak jadi masalah ya. Sebelum setelah zuhur 2 rakaat nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Oke, Ustazah aman ya, boleh sekali. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur itu boleh ya. Oke, Ustazah, apa salah kita nggak pernah keluar rumah meskipun untuk ngaji demi terjaga hati? Kalau ngaji keluar. Ngajinya ngaji apa? Kalau majelis taklim keluar, menuntut ilmu itu wajib. Tapi kalau ngajinya ngaji baca Al-Quran dengan ustazah, kalau kita belum pandai keluar. Pengajian keluar, nggak masalah. Ya, pengajian keluar, nggak masalah ya. Siapapun ustadznya kita dengarkan. Oke. Ustazah, saya sering lupa sedekah subuh. Apa itu dosa? Tidak. Sedekah subuh itu bukan wajib ya. Sedekah subuh itu adalah sunnah. Jadi kalau nggak sedekah nggak ada problem ya. Tinggal kumpulkan di rumah 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh lakukan sedekah. Ya kasih di hari Jumat ya kepada yang berhak menerimanya. Kasih di hari Sabtu juga bisa. Tapi udah dikumpulkan di rumah. Ya bahwa sedekah subuh itu adalah sedekah yang sangat dianjurkan bahwa ada malaikat yang turun ke permukaan bumi mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh ya. Ustazah, sebentar ya. Sholat sunat taubat wajib dikerjakan tiap hari. Yang namanya sunnah itu bukan wajib, Mbak. Kalau sunnah ya sunnah, dia tidak ada wajib. Kalau sunnah ya sunnah, berarti nggak wajib ya. Artinya nggak tiap hari nggak apa-apa ya. Kalau kesiangan sholat subuh, apa masih bisa qobliyah subuh? Bisa, selagi masih ada waktu subuhnya. Contoh ya, misalnya nih. Kita baru azan subuh jam 4:40 ya kan. Lalu kemudian rupanya kita sholat subuh. Lalu kemudian kita sholat subuh nih jam 5 misalnya. Kan masih ada tuh qobliyah subuh kan. Nah kita qobliyah subuh dulu baru kemudian sholat subuh di rumah nggak apa-apa. Tapi kalau udah jam 6 fokus ke sholat subuh aja ya. Ustazah kalau pinjam uang ke bank atas nama orang lain tapi orangnya meninggal hukumnya berdusta dan berdosa ya. Ustazah, bolehkah safar dilakukan setelah sholat asar? Jadi buat teman-teman yang belum paham, dalam agama kita ada namanya sholat safar. Yaitu yaitu sholat kalau kita ingin main, ingin healing, ingin umroh, ingin haji, ingin berpergian. Sholat safar itu adalah sholat yang dikerjakan ketika ingin berpergian. Caranya sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat safar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu ya. Nah jadi lakukan setelah asar boleh, sebelum asar. Kalau keluarnya habis asar ya safarnya sebelum asar ya. Kalau keluarnya habis asar ya safarnya sebelum asar. Kalau keluarnya habis subuh safarnya sebelum subuh. Tidak ada sholat habis subuh dan habis asar ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Jadi dia kayak sholat subuh. Hidung ustazah, ya ini ada luka. Ini pun harus aku konfirmasi guys. Ini ada kena luka ya. Oke. Hidungku luka guys. Ya kayak gitulah guys ya. Karena kalau nggak di tapping terus nih hidung ustazah. Ya ustazah iya. Iya hidungku luka. Nanti ada jerawat. Ini jerawat Zah enggak ini tahu ya. Skincare aku Herbalife Mbak. Ya. Cara jamak sholat ya. Jamak sholat itu ada di pojok kiri atas ya. Dari video aku itu lebih gampang. Coba lihat video TikTok aku. Di pojok kiri atas itu ada jamak qashar dalam sholat yang udah dilihat oleh 7 juta orang ya. Teman-teman ya. Dilihat atau boleh pergi ke channel YouTube aku. Teman-teman yang baru mampir share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir coba tes. Klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Jualan sulit ustazah, sepi. Apa amalannya? Pertama jangan menganggap hidup ini lagi susah.
banyak teman-temanku itu yang ngomongnya suka kayak gini guys. Hei sekarang jualan sulit. Karena dia menganggap orang semua sulit. Nah itu beda ya, beda. Kalau aku nggak mau seperti itu. Karena aku tahu ana inda zanni abdi. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Dalam prasangka saya semua orang tuh punya banyak uang. Dalam prasangka kita semua orang itu punya banyak rezeki. Dalam prasangka saya semua orang itu akan menyisihkan sebagian rezekinya untuk belanja. Itu beda. Makanya kalau kita jualan, kita berbaik sangka dulu kepada customer. Itu paling penting guys ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan lupa sedekah subuh. Yang ketiga adalah jangan lupa sholat duha dan sholawat ya. Jangan lupa sholat duha dan sholawat ya. Itu dia. Oke. Nah, pertama berbaik sangka kepada kebutuhan orang butuh kita. Itu afirmasi namanya. Yang kedua adalah jangan lupa sedekah subuh. Jangan lupa sholat duha. Jangan lupa sholawat. Dan jangan lupa teman-teman melakukan yang namanya bersyukur apa yang didapat ya. Oke gitu ya. Apa-apa kalau dia sepi itu biasa, namanya jualan naik turun ya kan, nggak ada masalah. Yang penting lakukan dengan konsisten ya. Ustazah, oke sebentar ya. Doa agar khusus untuk sholat taubat, ndak ada. Jadi sholat taubat itu dia kayak sholat seperti biasa aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Salam kanan, salam kiri, banyak-banyak kita mohon ampun kepada Allah atas salah-salah kita. Ya kayak gitu ya. Aku jelaskan sebentar untuk teman-teman yang baru mampir. Ada 5 jenis sholat yang teman-teman bisa lakukan kapanpun 24 jam. Ya ini aku sering share karena jarang disampaikan ya. Yang pertama adalah sholat sunat taubat. Itu bisa dikerjakan kapanpun siang dan malam. Yang kedua adalah sholat hajat. Ya, itu bisa kapanpun siang dan malam. Jadi nggak usah bingung lagi. Ustazah sholat hajat tuh kapan? Ustazah sholat taubat tuh kapan? Nggak usah bingung lagi guys. Ya itu bisa kapanpun siang dan malam ya. Sholat taubat ya, kemudian sholat hajat ya, kemudian istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu bisa dikerjakan kapanpun bisa. Aku ulang ya, taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ya, itu bisa ya. Ya. Nah, setelah sholat taubat baca Sayyidul Istighfar atau istighfar biasa. Kalau nggak hafal Sayyidul Istighfar juga nggak apa-apa. Ustazah, amin Mbak Ita ya. Kita doakan semoga jadi pemimpin yang amanah. Nah ini ya guys, jadi habis sholat duha boleh. Sholat taubat itu apa? Sholat taubat itu sholat yang dikerjakan kalau kita merasa banyak dosa. Sholat hajat itu apa? Sholat hajat itu adalah sholat yang kita kerjakan dalam kondisi kita lagi pengen sesuatu. Ya, anak sakit gak sembuh-sembuh, bawa sholat taubat 2 rakaat. Setelah sholat doakan anaknya sembuh. Dan seterusnya. Ustazah, oke, kalau kecewa dengan orang tua bisa jadi penghalang rezeki nggak? Tergantung. Kalau kita nggak ungkapkan, kita nggak menyakiti hatinya, nggak terhalang kok rezeki kita. Kita itu hanya terhalang rezeki karena dosa. Kalau dosa, baru rezeki kita terhalang. Kalau sekedar gundobol dalam hati nggak dosa. Yang penting jangan nyakitin dia. Oke ya teman-teman ya. Ustazah, sholat tahajud dikerjakan setelah sholat zuhur. Tunggu dulu. Sholat tahajud dikerjakan setelah sholat tahajud dikerjakan setelah sholat zuhur. Nggak boleh mbak. Jadi tahajud itu cuma di malam hari. Dari habis isya sampai azan subuh. Setelah sholat zuhur nggak boleh mbak. Jadi dari habis isya sampai azan subuh aja. Ya. Nah lebih afdolnya kapan? Jadi tahajud itu dibagi jadi 3. Ya, dibagi jadi 3 waktu. Habis isya sampai jam 11 malam itu sepertiga malam pertama. Jam 11 malam sampai jam 2 malam sepertiga malam kedua. Jam 2 malam sampai azan subuh itu sepertiga malam ketiga. Ya itu dia ya. Jadi teman-teman terserah mau pilih yang mana ya. Tahajud cuman ada di malam hari aja ya. Oke. Ustazah, oke aman ya, siap ya. Oke, nah Ustazah apa cara menjawab azan? Cara menjawab azan jadi begini. Ketika ada azan berkumandang, teman-teman jawab ya azannya. Nah ketika ketika muazzinnya bilang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, teman-teman jawab dengan bacaan yang sama.
Ya, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau imamnya berkata, kalau muazinnya bilang hayya 'ala sholat dan hayya 'alal falah, maka teman-teman ucapkan la haula wala quwata illa billah ya. La haula wala quwata illa billah ya. Oke. La haula wala quwata illa billah. Kayak gitu ya. Tapi ketika muazinnya bilang as-sholatu khairum minan naum ya, maka kita jawabnya shadaqata wa barorta ya. Shadaqata wa barorta ya. Shadaqata wa barorta. Ini dia. Jawab azan subuh ya guys. Shadaqata wa barorta ya. Nah, panjangnya ada sih wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu yang panjangnya ya. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Boleh ya. Ustazah, oke. Ustazah sebentar ya. Ustazah yang mana Mbak Ita? Boleh nggak sholat pakai baju yang dipakai setelah kita bangun tidur? Jawabannya adalah boleh. Yang penting dia tidak dalam kondisi benar-benar kena najis. Tapi itu cuma adab saja ya. Oke. Ustazah, kita pulang dari jalan sampai rumah habis terputus pertanyaannya ya. Ustazah, kredit motor apakah riba? Kredit motor apakah riba? Jadi begini Mbak, bahwa riba itu adalah segala yang kalau kita bayar ada bunganya. Oke, kalau kredit motor, kredit mobil kan tetap ada bunganya kan, dia ada ribanya. Kemudian yang kedua, segala yang kalau kita telat kena denda. Kena denda kan, habis teman-teman dalam kondisi telat denda. Yang ketiga, kalau kita nggak sanggup bayar, maka uang kita motor kita dia tarik dan uang yang dia kembalikan itu tidak dia kembalikan, itu riba. Boleh nggak sholat nggak pakai celana dalam, nggak ada problem ya. Sholat nggak pakai celana dalam nggak ada problem ya. Misalnya teman-teman keputihan, teman-teman harus melakukan cebok sebelum sholat. Celana itu justru nggak boleh dipakai lagi. Ya nanti habis sholat baru pakai lagi kalau lagi di luar. Atau pakai panty liner. Sholat nggak pakai celana dalam nggak ada masalah ya. Nggak baca Al-Fatihah ya nggak boleh ya. Ustazah, makan minum batal wudu enggak? Makan minum tidak batal wudu ya. Jadi habis ngambil wudu lalu makan kemudian minum itu sama sekali tidak batal wudu ya. Ustazah, puasa sering kalah setiap puasa ialah apa gimana? Ustazah, bayar pajak telat aja karena denda. Itu beda. Telat masuk kelas aku denda. Telat bayar listrik denda. Telat bayar wifi denda, itu beda. Itu namanya denda, di situ bukan denda atas nama riba. Dia cuman sekedar punishment aja. Dia sekedar cuman punishment, hukuman saja. Siapa yang telat teman-teman masuk kelas denda misalnya 10.000, itu bisa ya. Ustazah, oke, tahajud menjelang azan subuh apakah sah? Bisa. Batas tahajud dan witir itu adalah azan subuh. Batas tahajud dan witir itu adalah azan subuh, ya kan? Selagi belum azan masih bisa tahajud. Misalnya nih, teman-teman azan subuh jam 4 lewat 30 menit. Azan subuh misalnya jam 4 lewat 30 menit. Teman-teman bangun jam 4 lewat 10 menit. Boleh tahajud dulu 2 rakaat, lalu sholat subuh 2 rakaat. Itu bisa. Lalu kemudian sholat subuh bisa ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sebentar. Ustazah, oke, doa untuk ziarah kubur dong. Nah, jadi gini. Kalau ziarah kubur, teman-teman itu ambil wudhu dulu. Lalu pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan. Ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Gitu ya. Lalu kemudian teman-teman boleh ambil air, sunnahnya siram dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siram. Setelah teman-teman siram, maka doakan. Doanya tuh gimana? Sebenarnya kalau mau pakai bahasa Arab cukup panjang ya guys. Kayak Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Agak sulit. Kalau teman-teman gak pandai, teman-teman boleh melakukan teman-teman boleh melakukan yang namanya baca zikir dulu. Atau sekedar al-ikhlas, al-falak, an-nas dulu. Atau misalnya sekedar teman-teman melakukan yang namanya
yang namanya baca doa-doa singkat, lalu kemudian teman-teman boleh melakukan doa pakai bahasa Indonesia, nggak ada masalah. Doa pakai bahasa Indonesia nggak masalah ya. Oke, Ustazah, gimana cara menolak cowok yang datang tapi kita nggak suka? Tolong Mbak Tini tahan nafas ya. Kalau ada cowok kita nggak suka sama dia, kayak mana cara menolaknya? Teman-teman nanya dengan yang bukan ahlinya, terbaca pula pertanyaannya, gimana ceritanya ini guys. Menolak cowok yang kita nggak suka. Maaf ya, saya belum bisa. Maaf ya, saya nggak bisa. Oke, maaf ya, saya belum mau menikah. Maaf ya, kita nggak cocok. Udah cukup, udah gitu aja ya. Astagfirullahaladzim, terbaca pula. Aku tak ahli guys. Ustazah, orang yang memutuskan silaturahmi hukumnya aku nggak suka sama abang gitu aja. Dijawab nih guys. Aku nggak suka sama abang gitu aja. Astagfirullah. Ya ini ya banyak anak muda ya. Ustazah gitu ya. Ustazah tolak dia ke sungai ya. Ada aja ya. Nggak ada ini ya. Oke gitu ya. Oke, Ustazah sholat tahajud apa harus tidur dulu? Tidur dulu baru tahajud bukan soal sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud, sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud, sah juga. Cuman kurang afdol aja. Oke, gitu ya. Dah? Oke, penasaran usiaku. Ustazah usianya berapa? Penasaran. Oh, usiaku tergantung cuaca guys. Tergantung cuaca ya teman-teman ya. Oke, tergantung cuaca di daerah masing-masing ya. Ustazah, tahajud lebih afdol tidur dulu ya. Oke, Ustazah, bagaimana jika nggak hafal kunut? Tidak usah dipaksa. Kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi teman-teman mau pilih yang mana terserah. Mau kunut boleh, nggak mau kunut juga nggak ada problem ya. Oke, nah teman-teman boleh nggak sujud lama sambil berdoa? Bagus, tapi di ujung aja ya, di ujung sujud terakhir ya. Contoh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, gitu kan? Maka teman-teman lamakan sedikit sujudnya, doa kepada Allah. Contoh misalnya teman-teman bisa doa Rabbi habli minas salihin ya. Oke, nah Rabbi habli minas salihin gitu kan. Nah, itu bisa ya, atau doa-doa yang lain juga bisa. Ya, seperti atau doa bahasa Indonesia ucapkan dalam hati juga nggak ada masalah. Sujud terakhir ketika mau habis sholat itu mustajab ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ikut kajian maulid nggak jadi masalah ya. Ikut kajian maulid juga nggak ada masalah ya. Ustazah, di saat sholat subuh perut sakit, dah kesiangan, gimana? Selesaikan dulu hajatnya baru sholat subuh ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Niat sholat bersamaan dengan takbir. Oke, niat sholat bersamaan dengan takbir. Sebelum takbir boleh, saat takbir juga boleh. Ya, nggak ada masalah. Apakah tukang parkir itu pekerjaan yang yang haram? Halal teman-teman. Halal lah, halal ya. Ustazah, parfum Dubai saya udah sampai. Mau pesan lagi? Cepet kali sampainya. Baru aku jual kemarin loh. Sehari sampai. Ya, yang mau parfum Dubai buruan ya. Karena parfumnya itu sedikit aja stoknya. Itu parfum impor luar negeri ya. Nanti aku spill. Nah, itu parfumnya enak banget guys. Wangi banget memang. Ya, sampai sayang mau pakai parfumnya. Oke, gimana wangi ya parfumnya ya? Siap. Libur Senin lanjut lagi. Jumat, Sabtu, Minggu. Libur Senin lanjut lagi. Jangan Mbak, ya kalau Mbak bisa Sabtu Minggu Senin dong Mbak. Sabtu Minggu Senin itu puasa Yaumul Bid ya. Sabtu Minggu dan Senin ya. Oke gitu ya. Baru kelar nyuci Ustazah udah live lagi. Iya ya. Aku baru tahu ternyata memang seperti itu. Aku tahu sih. Oke ya. Jam 9 ya Mbak Imar ya. Ustazah sholat awabin apa aja suratnya? Sholat awabin itu sholat yang dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya, nah setiap rakaatnya dianjurkan Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Kedodoran guys, tunggu dulu ya guys. Oke, Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya.
Ustazah, iya, mengatasi iman yang kendor, kadang sholat, kadang enggak, gimana? Hal iman yazid wa yangkus, iman itu kadang naik, kadang turun. Ya, nah kalau dia naik, lakukan ibadah itu, Mbak. Kalau dia turun, paksakan, Mbak. Kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Supaya semua orang itu sebenarnya adalah merasakan hal yang sama sih. Hal iman yazid wa yangkus, semua orang merasakan hal yang sama. Cuma bedanya adalah ketika kita orang yang konsisten itu dia malas juga. Cuman kalaupun malas tetap dia kerjakan ya. Siap Mbak Yuli ya. Seperti kehidupan naik turun ya. Kalau bisa banyak naiknya ya. Amin. Ustazah, oke sebentar ya. Oke sebentar. Ustazah baca surat ayat pendek pada sholat rawatib bebas aja. Ya, sholat rawatib ayat pendek itu bebas aja ya. Ayat pendeknya bebas. Dan aku buat videonya, ayat pendek itu boleh loh teman-teman lakukan dengan cara di satu ayat atau dua ayat. Kemarin aku ceramah, aku baru tahu ternyata jemaah banyak nggak tahu bahwa ayat pendek setelah Al-Fatihah tuh boleh satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu akbar. Boleh. Ya, rakaat kedua la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Langsung ruku, nggak masalah. Atau teman-teman lupa rakaat, misalnya nih. Atau teman-teman lupa surat, misalnya qul huwallahu ahad, lupa. Maka ganti lagi, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, lupa lagi. Itu boleh diganti ya, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Saya pun baru tahu kemarin, baru tahu ya. Jemaahnya banyak yang kaget loh guys. Nah, dia merasa surat itu harus dibaca satu surat. Gimana ceritanya kalau kita baca Al-Baqarah satu surat ya kan? Ustazah, menghadapi tetangga yang mata dos. Gimana? Apa itu mata dos? Mata dosa. Apa itu mata dos? Coba dibantu ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Jika yang ikut memandikan mayat tidak muhrim, yang bukan muhrim saat mandikan jenazah nggak boleh. Dia mesti semahram ya. Jadi anak laki-laki dimandikan oleh ibu laki-laki, anak laki-laki dimandikan oleh bapak, bapak dimandikan anak laki-laki, ibu dimandikan anak perempuan dan seterusnya. Oke. Ustazah, puasa Yaumul Bid Sabtu Minggu Senin, tapi saya Minggu ada acara. Apa boleh Minggu nggak puasa dulu? Boleh. Kalau mau tetap puasa bagus, kalau nggak juga nggak apa-apa ya. Ustazah, gimana caranya biar istiqomah tahajud? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Aku jelaskan cara biar istiqomah tahajud. Yang pertama adalah mulai dekat-dekatkan dulu azan subuh. Ya, karena kalau teman-teman tahajud pemula jam 2 malam terus tidur bablas nanti subuhnya. Jadi kalau tahajud, kalau azan subuh jam 4:30, teman-teman tahajudnya dulu jam 4:10, masih ada 20 menit ya. Sholat tahajud 2 rakaat terus jangan ditambah. Sampai kapan? Sampai kita risau meninggalkan. Kalau kita udah risau meninggalkan baru ditambah jadi 4 rakaat lagi. Ya, jangan lupa hidupkan alarm, paksakan bangun, berat itu cuma di awal-awal. Lama-kelamaan gak masalah ya. Lama-kelamaan gak masalah. Semuanya bisa dilatih ya. Batas tahajud adalah azan subuh ya. Ustazah, menghadapi tetangga yang mata tanpa dosa ya. Teman-teman terlalu gaul sih. Apa itu mata dos guys? Baik-baik lah guys. Apa itu mata dos? Bantulah aku geng. Mata dos. Oh, mata dos. Oke, wajah tanpa dosa. Gaul kali pun kawan ini. Kalah pula aku jadinya. Mata dos. Ya Allah karim. Oke, ya kan? Nah, wajah tanpa dosa. Udah abaikan, gak usah terlalu dekat dengan orang-orang yang seperti itu ya. Nanti kita pula yang jadi korbannya. Tidak perlu semua orang dekat dengan kita. Karena gak semua orang juga penting bagi kita ya. Ustazah, pas sujud tahiyat awal, telunjuk tangan kiri suka gak sadar ikutan menjulur. Gak jadi masalah ya. Sholat fajar dan qobliyah subuh sama kan, dikerjakan setelah azan subuh atau sebelum azan subuh. Sama, setelah azan subuh ya. Gaul ya, mantap kali pun kawan ini.
Ustazah, waktu di kamar mandi yang satu dengan WC boleh, mengingat Jakarta rumahnya kecil-kecil. Wudhu di kamar mandi yang nyatu dengan toilet itu nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman nggak kena najisnya ya. Qobliyah subuh dan sholat subuh dilakukan di atas kendaraan, silahkan, nggak ada masalah. Kalau lagi di pesawat atau lagi di kendaraan nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Tetangga tak mau bertetangga dengan aku, ya udah abaikan ya kan. Kalau dia nggak mau dia yang pindah rumah, selagi dia masih di situ aman aja. Kalau ketemu sapa, senyum, salam. Kalau nggak ketemu abaikan, nggak jadi masalah ya, nggak jadi problem. Ustazah, oke. Sedekah subuh tiap hari tapi tidak punya uang untuk beli beras, boleh dipakai nggak? Boleh. Berarti nggak jadi tuh sedekah subuhnya tuh ya kan, berarti nggak jadi sedekah subuhnya kan, gitu aja persoalannya kan. Nah jadi misalnya gini guys, aku sedekah nih dikumpulkan di rumah 2.000 2.000 2.000 2.000 lewat cendol sama es tontong ya guys, sama es doger, lalu aku ambil uang itu aku belikan es, apakah aku dapat pahala? Dapat pahala satu kebaikan, jadi dapat pahala niat saja, dia tidak sampai ke dalam pahala sepenuhnya, tapi tidak berdosa. Boleh uang sedekah dipakai ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke, apakah sholat itu harus baca iftitah? Tidak ya teman-teman ya. Sholat itu tidak wajib baca iftitah ya. Jadi sholat itu sunnah saja baca iftitah. Nggak baca iftitah nggak ada masalah ya. Ustazah, batas waktu sedekah subuh adalah dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Oke, Ustazah, apakah mandi junub dan habis haid bisa digabung? Bisa. Kalau tidak punya penghasilan tetap, bolehkah sedekah subuh? Boleh, gak jadi masalah. Aku pun gak punya penghasilan tetap guys, boleh sedekah subuh. Penghasilan tetap tidak dijadikan alasan, tidak dijadikan kendala untuk sedekah. Setauku penghasilanku juga gak tetap guys, ya kan? Nah, seumur hidupku gak pernah penghasilan aku tetap, gak ada masalah ya. Ustazah, Yaumul Bid bertepatan dengan puasa Daud, boleh nggak? Kalau udah puasa Daud, Daud aja. Nggak Yaumul Bid nggak ada masalah. Karena puasa Yaumul Bid itu adalah, karena puasa Daud itu udah top one ya di antara ekosistem puasa sunnah ya. Jadi kalau udah puasa Daud, Daud aja, nggak usah Yaumul Bid lagi, nggak masalah. Siap Mbak Soleha ya. Oke, Ustazah, posisi tahiyat pertama, posisi kaki sama nggak dengan tahiyat akhir? Beda. Kalau tahiyat awal itu kakinya diinjak ya. Kalau tahiyat akhir itu pinggulnya ke arah lantai ya, teman-teman ya. Oke, siap ya. Puasa Daud, betul sekali ya. Kalau istri minta duluan tapi suami lagi capek, berdosa apa tidak kalau saya menolak? Kalau benar-benar lelah, ada adab istri untuk tidak mendekati suami saat lagi tidak siap dan sebaliknya ya. Palingan kalau bapak menolak, kalau istrinya nggak ngerti, ntar dia balas dengan nolak lagi. Itu aja palingan perempuan Indonesia nih, ya kan? Tapi kalau dia ngerti agama, insya Allah aman ya Pak. Oke, Ustazah, sholat fajar itu dikerjakan sebelum azan, boleh atau tidak? Sholat fajar dikerjakan sebelum azan, tidak boleh. Fajar itu adalah setelah azan subuh sebelum sholat subuh, ya kan? Setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya, teman-teman ya. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke anak boleh nggak? Boleh. Berangkat umroh bolehkah dandan dan pakai parfum? Silahkan. Usahakan non alkohol, tapi pas umrohnya nggak boleh. Kan Mbak berangkat tuh, lalu Mbak di Madinah dulu biasanya. Setelah itu Mbak mau umroh nih ke Mekah. Setelah 4 hari Mbak dari Madinah menuju Mekah. Mbak ngambil mikot di Bir Ali. Nah dari situ nggak boleh pakai minyak telon, parfum, minyak GPU, minyak caplang, tarason. Jangan dipakai lagi. Ya sampai Mbak tawaf, sa'i, tertib pulang baru boleh pakai parfum ya. Nah jadi minyak GPU tuh guys, ini yang ibu-ibu nih. Ya sembunyikan dulu, jangan dipakai-pakai lagi apalagi parfum ya. Tapi setelah itu boleh ya. Ustazah, hafal semua minyak-minyak. Ya Allah, aku nemenin ibu-ibu umroh udah nggak terhitung jumlahnya guys, ya kan.
Bu, ya semua minyak-minyak masuk tas. Minyak apa Ustazah? Telon, caplang, GPU, cinyong-nyong, semuanya masuk tas. Nggak ada ceritanya. Kita udah mau, kita udah mau ihram. Nah, kalau nggak digitukan guys, dihirup-hirupnya terus guys. Namanya orang tua ya kan. Nah itu bila perlu di pesawat tuh guys, aku umumkan. Sembunyikan semua jenis minyak, ketawa semuanya. Segala jenis minyak. Karena kalau nggak dipegang-pegang terus. Nah, ada encok begelinu ya kan. Nah ceritanya kayak Ustazah, bolehkah biaya umroh untuk dari menggadaikan emas? Tergantung akad gadainya ya. Kalau akad gadainya halal boleh ya teman-teman ya. Itulah parfumnya emak-emak. Hafal kok. Oke ya, karena itu sering aku sidak ya kalau lagi umroh. Ustazah, kalau baca zikir, baca surat Latinnya nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Saya punya hutang sama teman, mau bayar tapi nggak pernah jumpa udah bertahun-tahun. Pertama, ganti dengan sedekah. Fresh-care nggak boleh kalau umroh. Kalau umroh ya, kalau umroh doang ya yang tawaf, sa'i, tahlul. Besok-besoknya boleh walaupun masih di Mekah. Apa tadi guys? Lupa aku guys. Ustazah, apa perbedaan syuruk dengan larangan waktu udah terbit matahari? Kalau larangan waktu itu masih ada cahaya merah di atas langit. Kalau syuruk itu cahaya merahnya udah hilang ya. Ustazah, oke, umroh di bulan Ramadan, Qiyamul Lail itu doanya gimana? Bebas aja. Ingat, umroh di bulan Ramadan sama dengan pahala 1 kali haji. Sapa dong 1 kali aja Mbak Kia 5 kali ya. Ustazah, ada nggak bacaan duduk antara 2 sujud? Ya Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Guys, mic aku hidup guys. Meninggal mic aku guys. Kok micnya kayaknya meninggal ya? Sakaratul maut. Oh enggak kok, ada kok. Aktif kok guys ya. Oke. Ustazah, iya hidup ya, aman ya, siap. Ustazah, kalau sholat pas sujud mata merem atau melek? Kalau teman-teman terganggu boleh merem. Tapi pada dasarnya sholat itu nggak boleh tutup mata dan tutup bibir ya. Sholat itu nggak boleh gini guys. Gak gitu ya. Sholat itu tutup mata, buka mata, buka bibirnya. Iya ya, 5 kali ya Mbak Kia. Aku bercanda ya Mbak. Jadi sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Oke, nah jadi sampai apa? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Ya, karena lisan kita itu berfungsi untuk membenarkan bacaan kita. Ya, oke, aman ya guys. Ustazah, oke, siap ya. Gimana caranya? Oke, sebentar ya. Jam 9 ya. Sekarang saya suka lupa rokaat. Itu palingan cuman was-was aja. Kalau teman-teman lupa rokaat, misalnya nih rokaat kedua atau rokaat ketiga ya. 2 atau rokaat ketiga ya. 2 atau rokaat ketiga ya. Nah, ke teman-teman pilih 2 aja dulu. Lalu kemudian teman-teman melakukan sujud sahwi ya. Nah, misalnya nih, teman-teman misalnya sholat gitu ya. Misalnya fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Ya, nggak usah baca apa-apa, sujud lagi Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Baru salam kanan, salam kiri ya. Nah, itu adalah cara supaya kalau kita lupa rakaat. Sebelum sholat subuh berarti ada 2 niat ya, sholat fajar dan qobliyah. Sama aja itu Mbak. Fajar dengan qobliyah itu sholat yang sama. Jadi 1 kali sholat aja ya. Oke. Apa hukumnya sholat pakai minyak angin? Gak masalah ya. Sholat pakai minyak angin gak ada problem ya guys. Oke ya. Ustazah, qobliyah subuh sebaiknya setelah azan atau sebelum azan. Yang namanya qobliyah pasti sebelum azan guys. Yang namanya qobliyah pasti setelah azan. Maaf, pasti setelah azan. Gak ada qobliyah sebelum azan. Pasti setelah azan ya guys. Qobliyah zuhur azan dulu. Ya, qobliyah zuhur
azan dulu ya. Kemudian qobliyah asar azan dulu ya. Qobliyah subuh itu azan dulu ya. Ustazah aman ya, uang umroh dari bunga bank jangan. Karena dalam beramal niatnya benar, caranya juga harus benar ya. Nggak boleh kita umroh tapi dari hasil riba. Nggak boleh kita haji tapi dari hasil nyuri. Itu nggak boleh ya. Jadi kalau bisa jangan dilakukan ya. Karena dalam beramal niatnya benar, caranya juga harus benar. Ustazah, oke. Tahajud 2 rakaat boleh. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat tahajud 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, Ustazah sekarang lagi haid. Kalau jadi sebentar ya. Kalau ikut ke masjid buat maulid Nabi boleh. Jadi begini. Tentang wanita haid masuk masjid itu ada beberapa pendapat. Pertama, ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Jadi dia nggak boleh nih masuk masjid. Ya, 7 langkah udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ya. Kemudian ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Kemudian ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Yang mana Ustazah? Terserah mau yang mana ya. Oke ya, terserah mau yang mana ya. Oke, Ustazah aku ulang ya, tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Boleh masuk asal tidak menetes. Boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Terserah mau yang mana ya. Boleh Mbak Tia, silahkan Mbak Tia ya. Ustazah sebentar ya, kalau orang pergi umroh kenapa selalu dipanggil haji? Nggak apa-apa, itu cuma penghargaan aja ya. Ponakanku belum haji, aku udah bilang Pak Haji, masih umur 5 tahun, nggak masalah ya. Ustazah sebentar ya, kalau umroh uangnya secara kredit, kalau ke bank jangan. Jangan niat kita baik, cara kita salah dengan cara riba ya. Oke, Ustazah Haji Sogir, betul-betul Pak Abi ya, betul-betul Haji Sogir ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Kalau umroh dari uang arisan nggak apa-apa, kan dia nggak uang riba, nggak jadi masalah ya. Ustazah, tolong jelaskan lagi, lupa Pak, lupa catat, rawatib lagi boleh. Ya, coba teman-teman fokus ya, aku jelaskan tentang sholat sunat rawatib sebentar. Rawatib itu adalah sholat yang dikerjakan sebelum dan setelah sholat fardu. Aku ulang, rawatib itu adalah sholat yang dikerjakan sebelum dan setelah sholat fardu. Ya. Nah, ada namanya qobliyah sebelum sholat fardu, ada yang namanya ba'diyah setelah sholat fardu. Ya. Nah, qobliyah adalah 2 rakaat sebelum subuh. Qobliyah dan ba'diyah nih, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu dia. Sama-sama ya, terima kasih ya. Salam kenal juga ya guys. Siap ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini kalau bisa jangan tinggal ya guys. Oke, udah aman ya. Siap. Salam kenal ya semuanya. Salam kenal ya. Oke, Ustazah, kalau sholat sunnah nggak pakai kabirau gimana? Iftitah itu namanya. Sholat nggak pakai iftitah nggak apa-apa. Karena iftitah itu sunnah. Dia tidak sampai kepada rukun sholat ya. Oke, dia tidak sampai kepada rukun sholat. Dia sunnah aja. Nggak pakai iftitah nggak apa-apa pada semua jenis sholat ya. Oke, doa ibu hamil. Ibu lagi hamil atau pengen hamil? Kalau ibu lagi hamil, ibu perbanyak baca surat Al-Kahfi ya. Biar anaknya soleh seperti Ashabul Kahfi ya. Oke, Ustazah, saya kan kerja di non-Islam. Saya mau sholat rasanya berat banget. Sholat aja, nggak jadi problem. Sholat aja teman-teman di waktu yang telah ditentukan. Sebentar aja nggak jadi problem ya. Oke, kan sholat itu cuma 4 rakaat guys. Kalaupun cuma pakai kul aja, ya itu kan cuma sebentar ya kan. Nah, Ustazah, sujud sawi itu sebelum salam 2 kali ya Mbak, sebelum salam. Misalnya ragu nih, rakaat 2 atau 3 ya.
2 atau 3 ya, 2 atau 3 ya. Mbak anggap 2 saja dulu. Mbak sholat seperti biasa. Lalu kemudian setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu Akbar. Baca doa sujud sahwi sebelum salam. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri. Artinya Maha Suci Tuhanku yang gak pernah tidur dan tak pernah lupa. Ya, subhana man la yanamu wa la yashu. Bagi teman-teman yang suka amnesia, lupa ingatan kalau lagi rokaatnya salah, hafal itu. Ya, aku tengok dari profil picture teman-teman sholat asik lupa terus rokaatnya ya. Ya, 2 kali sholat, 2 kali baca. Oke. 2 kali sholat, 2 kali baca. Oke ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau sholat subuh tidak diperbolehkan baca surat Al-Ikhlas. Boleh, nggak jadi masalah. Apakah aku menjawabnya kecepatan atau pas teman-teman? Kalau pas bilang pas ya. Ustazah, kalau sholat taubat waktunya kapan? Bebas, siang dan malam boleh. Sholat sunat taubat itu bisa siang, bisa malam. Bebas aja ya. Habis duha boleh, sebelum duha juga boleh ya. Jika sholat maghrib telat, keburu masuk waktu isya, sholatnya yang mana dulu? Oke, nah kalau telat nggak boleh guys. Kalau telat tetap dia dalam kondisi berdosa ya. Nah jadi dia nggak bisa sembarangan seperti itu ya. Ustazah, sholat taubat boleh nggak baca Melayu ketika sujud? Boleh. Doa di sujud terakhir kan, tapi tutup bibirnya ucapkan dalam hati. Jadi aku sampaikan, doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu sangat mustajab. Jadi kalau bisa teman-teman lakukanlah doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Nah gitu teman-teman boleh sujud gitu ya. Teman-teman boleh sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Gitu. Lalu kemudian teman-teman bacalah doa di sujud terakhir itu. Doanya boleh macam-macam. Allahumma rzuqni makhrajah. Itu doa paling bagus di sujud terakhir. Baca 11 kali ya. Allahumma rzuqni makhrajah ya. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar ya. Oke. Oke gitu ya. Oke. Ustazah kalau siap tahajud nggak sholat witir nggak apa-apa. Cuman sayang mbak, karena witir itu hukumnya sunnah muakkad. Sementara tahajud itu sunnah biasa. Kalau teman-teman misalnya sholat nih guys. Ya udah bangun dekat-dekat azan subuh. Misalnya azan subuh jam 4 lewat 30 menit. Teman-teman bangun jam 4 lewat 10 menit. Lebih bagus witir. Walaupun tidak tahajud. Karena witir itu dia sunnah muakkad, sementara tahajud itu sunnah biasa. Ustazah, oke. Apakah apa yang dibaca setelah sholat sunat taubat? Teman-teman cukup banyak istighfar saja ya. Saya selalu qobliyah zuhur 2 rakaat. Silahkan 4 jauh lebih bagus. Sholat duha apakah harus suratnya ad-duha? Tidak. Memang sholat duha itu rakaat pertama dianjurkan ad-duha. Rakaat kedua rakaat pertama dianjurkan asyams. Rakaat kedua dianjurkan ad-duha. Tapi itu cuman keanjuran. Dia bukan sebuah kewajiban ya. Oke. Anjuran saja. Ya, kalaupun teman-teman mau kul nggak ada masalah ya, aman aja ya. Oke, Ustazah, sholat witir berapa rakaat? Bisa 1 rakaat, nah bisa 3 rakaat ya. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau 3 rakaat sengaja aku sholat sunat witir, 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir.
Jadi sholat witir kalau 3 rakaat nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 semuanya baca ayat pendek. Waktu mepet antara tahiyatul masjid dengan qobliyah. Nyampe di masjid saat azan, setelah azan nyampe di masjid, qobliyah atau tahiyatul masjid? Jawabannya qobliyah. Karena qobliyah itu sunnah muakkad, sementara tahiyatul masjid sunnah biasa. Oke, apa keutamaan sholat witir? Witir jangan ditinggal kalau bisa. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan witir walaupun Rasulullah meninggalkan taraweh. Rasulullah tidak tinggalkan witir walaupun Rasulullah pernah tinggalkan tahajud. Nah, Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Yang pertama adalah sholat witir, kemudian sholat duha, kemudian puasa yaumul bid setiap bulannya. Teman-teman, besok ini kan hari Kamis, besok hari Jumat, besok adalah Maulid Nabi, ya, Jumat Maulid Nabi, Sabtu, Minggu, Senin usahakan puasa yaumul bid ya. Niatnya sengaja aku puasa yaumul bid. Sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa yaumul bid. Sunnah atasku karena Allah. Ustazah, orang tua banyak keinginan di usia tuanya, selalu mengulang keinginan, sedangkan saya belum memenuhi. Dia pikun gak mbak? Kalau pikun boleh diabaikan, kalau belum pikun boleh dinegosiasi. Orang pikun gak wajib sholat, gak ada dosa atas dia. Jadi kalau dia aneh-aneh juga dia gak berdosa, kita maklumi aja ya. Ustazah, oke, kalau udah puasa Daud gimana? Kalau udah puasa Daud, fokus dengan puasa Daud aja. Karena puasa Daud adalah puasa yang top 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi puasa Daud itu puasa yang nomor 1 sih. Ya, di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi yang udah puasa Daud diam-diam aja, nggak usah puasa yaumul bid, nggak apa-apa. Bagi teman-teman yang belum puasa Daud, besok ada hari Maulid Nabi, Sabtu, Minggu, Senin kita puasa yaumul bid ya. Sabtu, Minggu, Senin kita puasa yaumul bid ya. Ustazah, sujud sahwi lupa rakaat setelah salam boleh kalau nggak sengaja, kalau nggak bisa ya. Oke, Ustazah aman ya teman-teman ya. Oke, kalau ada hutang sholat fardu, boleh sholat sunnah nggak? Boleh, nggak jadi masalah. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah ya. Oke, apapun yang kita lakukan, baik, buruk, banyak, sedikit, tetap akan Allah nilai. Tetap akan Allah nilai ya. Ustazah, oke sebentar ya. Bagaimana cara mengetahui puasa yaumul bid? Susah. Makanya teman-teman klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Puasa yaumul bid akan aku diingatkan terus. Nanti siang aku ingatkan terus di dalam bentuk video-video aku ya. Jadi teman-teman gak perlu khawatir. Yang penting kita berteman. Masuk puasa Arafah aku ingatkan. Puasa yaumul bid aku ingatkan. Semua kita bisa berteman belajar di akun ini ya. Oke, aman ya Ustazah. Oke sebentar. Masya Allah ya, sehat selalu ya. Ustazah, orang yang kutolong tapi aku dimusuhi, nggak apa-apa. Itu cara Allah untuk melihat keikhlasan kita. Jangan disebut. Contoh ya, saya baik dengan Mbak ya. Saya baik dengan Mbak butuh sesuatu saya bantu, ada apa-apa saya bantu. Suatu ketika saya butuh bantuan ya. Oke, suatu ketika saya butuh bantuan. Maka Mbak nggak bantu saya. Saat itu saya sebut, kemarin aku kemarin aku bantu. Sekarang dia entah kemana. Detik itu juga hilang pahalanya ya. Hilang pahalanya ya. Oke. Bentar ya. Oke. Sebentar ya. Oke. Ustazah, bolehkah sholat sunat langsung baca Al-Fatihah? Semua jenis sholat langsung Al-Fatihah juga nggak apa-apa.
semua jenis sholat langsung Al-Fatihah juga nggak apa-apa. Karena ayat pendek itu sunnah. Dia tidak sampai kepada wajib dan iftitah itu sunnah. Jadi teman-teman, sholat itu yang penting baca Al-Fatihah. Iftitah dengan ayat pendek itu nggak wajib. Jadi kalau teman-teman sholat langsung baca Al-Fatihah, sholatnya juga tetap sah ya. Oke, aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Oke, sehat selalu ya di sana. Ustazah, apa? Bagaimana Ustazah, adik dan kakak kandung laki-laki itu adalah muhrim kita ya. Itu adalah mahram kita. Oke, aman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Iftitah dan ayat pendek itu sunnah. Oke. Ustazah, agar disukai siapa? Agar disukai satu aja, hargai orang lain. Lihat dari perspektif orang lain. Lihat dari bagaimana orang lain memandang ya. Jadi semakin kita menghargai orang lain, semakin kita akan disukai oleh banyak orang ya. Ustazah, sedekah subuh dipakai buat belanja kebutuhan sehari-hari. Itu namanya adalah tabungan. Kalau sedekah subuh untuk belanja sehari-hari, itu namanya tabungan besti. Beda ya, sedekah subuh untuk beli handphone itu tabungan. Sedekah subuh untuk beli mukena itu tabungan. Tapi kalau sedekah subuh untuk beli mukena orang, sedekah subuh untuk beli handphone orang. Nah, sedekah subuh untuk kasih makan orang itu baru sedekah. Karena sedekah itu adalah untuk orang lain ya. Oke, aman ya guys. Ustazah, oke, sambil wirid kucing tidur di pangkuan kita, nggak apa-apa. Lagi sholat pun ada kucing lewat di sejadah kita, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Nggak masalah ya. Yang penting dia tidak pip dan pup ya. Ustazah, iya benar Mbak Mei ya. Ustazah, pinjam uang ke teman, bayarnya cicil, termasuk riba enggak? Enggak ya. Bayarnya cicil itu enggak riba, kan ke teman. Bukan kepada ini ya guys, bukan kepada bank ya kan. Ustazah, puasa Senin Kamis boleh sama dengan puasa Yaumul Bid enggak ya? Jika berbenturan Senin dan Kamis dengan Yaumul Bid, pasang niatnya Yaumul Bid. Contoh, besok itu kan Sabtu, Minggu, dan Senin ya kan Yaumul Bid. Tapi Senin itu kan berbenturan dengan puasa Senin dan Kamis. Niatnya adalah Yaumul Bid ya. Niatnya adalah Yaumul Bid. Ketika Yaumul Bid bertentangan dengan Senin dan Kamis, Yaumul Bid. Ketika Senin dan Kamis berbenturan dengan Arafah, ambil puasa yang paling tinggi derajatnya ya. Ustazah, kenapa usahaku kok difitnah terus? Jadi nggak ada yang datang. Kenapa usahanya? Difitnah orang, biasanya kalau difitnah itu nggak efek sih guys. Karena orang kan ngelihat usaha kita, lihat produk kita, bukan lihat kata orang ya. Coba Mbak baca ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa ya. Memang ada gasnya madunya ya. Itu karena gas dari enzim diastase dari perut lebahnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ini dibaca Mbak ya, bagi teman-teman yang suka diiriin orang karena kehebatannya, yang suka didendamin orang, yang suka dikepoin orang, yang suka dihancurin orang, yang suka ada sihir, binatang berbisa, binatang buas, jin setan, buaya darat, buaya lautan, tuh dia doanya. Agar terhindar dari orang-orang jahat atau makhluk jahat yang lain. Doanya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Dari kejahatan semua makhluk. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, gimana kalau puasa qada Ramadan disatukan sama Yaumul Bid? Enggak usah. Satu niat, satu amal aja cukup. Satu niat, satu amal aja ya. Nah, kapan dibaca doa ini? Mbak, ini adalah doa supaya kita terhindar dari jin,
kemudian setan, kemudian orang jahat, pelaku maksiat, orang hipnotis, penipuan, orang dendam, orang fitnah, orang hasad, orang dengki, termasuk binatang berbisa, itu bisa. Itu dia ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ustazah, oke, sebentar ya. Boleh nggak belanja online sekarang beli bulan depan bayar? Letter itu jangan, takutnya ada riba ya. Oke, siap Mr. Ahmad, Mbak Nur Hayati. Oke, udah kayak orang-orangan sawah aku guys. Iya. Ustazah, oke, belum ada Mbak Amsila hadisnya ya. Suami nggak benar, bisa dilempar atau diganti ke yang lain nggak zah. Tergantung Mbak lemparnya kemana ya. Mbak boleh servis dulu, kalau suaminya nggak benar Mbak servis dulu, Mbak maintenance dulu, ya Mbak perbaiki dulu oli-olinya. Baru nanti kalau udah soak dia bolehlah dilempar. Sabar dulu aja, jangan cepat-cepat ngelempar ya. Perbaiki dulu, jangan-jangan dia perlu dilaminating dulu. Ya kan, dilaminating dulu, ya perlu ganti oli dulu, ganti busi dulu, baru dilempar, ya kan. Ada aja pun lempar-lempar aja kawan-kawan nih. Aku yang nangis, suaminya dilempar, aku yang nangis guys. Baper aku jadinya, aja ya, selebeu, enggak usah caya. Ustazah, apa benar ipar adalah maut ada dalam hadis Rasulullah? Wallahu a'lam bishawab. Saya belum pernah ketemu hadisnya. Ustazah dulu sekolah apa? Sekolah aku, dulu aku pesantren 6 tahun. S1 aku jurusan Usuluddin, S2 aku jurusan Usuluddin, S3 aku jurusan Syariah ya. Ustazah, bertato gimana? Bertato itu sebenarnya haram. Cuman banyak orang yang bertato yang kemudian akhirnya hijrah. Akhirnya dia kembali kepada jalan yang benar. Ketika dia sudah hijrah, maka biasanya dia harus hapus tuh tatonya, baru dia bisa sholat. Tapi kan sakit, ngapus tato tuh sakit ya. Maka dia dibolehkan oleh Allah untuk sampai di batas sakitnya, biarkan dia boleh sholat, dia boleh umroh. Masya Allah ya. Oke, tanggal berapa puasa Yaumul Bid? Besok kan Maulid Nabi hari Kamis. Puasanya Jumat, Sabtu dan Minggu. 6, 7, 8 September ya. 6, 7, 8 September ya untuk puasa Yaumul Bid ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, Lampungnya di mana? Aku nggak di Lampung. Oke ya, ini hari Kamis, besok hari Jumat. Jumat puasa Yaumul Bid. Jumat itu Maulid Nabi. Sabtu, Minggu dan Senin puasa Yaumul Bid ya. Oke, pengumuman ya. Tanggal 6, 7, 8 ya. Sabtu, Minggu dan Senin kita puasa Yaumul Bid ya. Oke, gitu ya. Siap ya. Nanti kita umumkan lagi ya. Kita umumkan lagi untuk teman-teman yang ingin berpuasa ya. Ustazah, temanku berhutang tapi sekarang entah di mana, lost contact. Boleh cari ahli warisnya atau ada 2 pilihan. Kalau Mbak ikhlaskan, Mbak dapat pahala. Kalau Mbak nggak ikhlaskan, nggak apa-apa. Nanti di akhirat dia akan mengganti apa yang sudah dia tidak bayarkan. Niatnya gimana? Sengaja aku puasa Yaumul Bid. Sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid. Sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid, sunnah atasku karena Allah ya. Puasa Yaumul Bid itu adalah puasa yang menjadi wasiat daripada baginda Nabi. Jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Puasa Yaumul Bid, kemudian kemudian sholat duha dan sholat witir, ya kan? Oke guys, sehat ya teman-teman ya, mantap ya. Oke. Semenjak saya hamil, saya nggak sholat sunnah.
saya cuman sholat wajib aja. Dosa enggak? Enggak dosa, enggak dosa. Ya karena yang namanya sunnah tetap sunnah. Kalau mbak mau boleh sholat walaupun sakit dalam keadaan berbaring. Enggak masalah. Ada dalil sallu qaiman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan. Kalau enggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau enggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau enggak bisa ya telentang ya. Ya, kalau puasa itu diganti puasa mana? Oke, siap diterima. Mudah-mudahan bisa puasa. Ya, besok ya teman-teman ya. Sabtu, Minggu, dan Senin ya. Kita berpuasa ya. Oke, gitu ya. Ustazah, hari Minggu ada undangan pesta. Puasa aja nggak masalah. Datang ke pesta dapat pahala fardu kifayah. Makannya kan nggak wajib. Kecuali kalau teman-teman ternyata lihat lauknya anak ikan hiu pengen batal nggak masalah ya. Oke, aman ya. Jadi kita umumkan hari Sabtu, Minggu, dan Senin kita berpuasa Yaumul Bid. Besok masih Jumat, boleh makan ya. Boleh makan, kemudian nanti boleh puasa Yaumul Bid Sabtu, Minggu, dan Senin ya. Ustazah, ikan hiu pula. Nggak pernah coba anak ikan hiu. Oh, enak guys ya. Anak ikan hiu ya. Ya, Ustazah, aku mau pesan parfum hitam yang di Dubai tadi pagi. Oh, belum dapat ya? Belum dapat. Bisa pesan nanti ya. Parfum Oud. Masya Allah. Parfum Dubai. Aromanya ngeri ya. Harganya mantep. 100 mili. Itu COD aja. Bakal habis ya. Sehari, sebentar-sebentar lagi juga habis ya. Parfumnya bentar lagi juga habis ya. Oke. Ustazah, iya, aku udah ikan kecil-kecil itu. Siap ya. Oke, Ustazah harus 3 hari ya puasa Yaumul Bid ya. Anak ikan hiu memang serius. Memang serius, anak ikan bisa dimakan, anak ikan hiu. Nggak bohong aku, memang serius ya. Oke, sebentar ya. Aku ngapain tadi ya teman-teman ya. Ustazah harus 3 hari ya puasa Yaumul Bid enggak ya. Puasa Yaumul Bid itu sehari boleh, 2 hari juga boleh. 3 hari sangat bagus. Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Jumat, Sabtu, Minggu ya teman-teman ya. Afdolnya 3 hari. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Sedekah subuh untuk orang tua boleh nggak jadi masalah. Sedekah subuh untuk orang tua boleh nggak jadi masalah. Boleh Mbak Mei Jauhari. Nah ikan hiu halal kok ya. Ustazah, oke, bisa dimakan anak ikan hiu ya. Ustazah, sebentar ya. Pahala puasa Yaumul Bid fakaan nama siyamad dahar. Bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Oke. Nah nanti aku ingatkan lagi di video-video aku ya guys. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya, yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya, kita berteman belajar bersama di akun ini ya. Aman ya. Oke, Ustazah, suami mau keluar dari PNS karena nyogok 150 juta. Tapi istri ngelarang jangan keluar. Itu boleh nggak? Keluar aja nggak masalah kok. Nanti ada pekerjaan lain yang lebih oke ya. Oke, kirain cuman candaan. Enggak. Aku nggak mungkin candaan yang melanggar syariat. Nggak mungkin guys. Ya, jadi candaan aku nggak ada kan yang aneh-aneh. Yang ada hukumnya mana bisa dicandain. Jadi anak ikan hiu itu halal dimakan. Sama dengan aku pernah bilang bahwa kecuali makan hati unta itu batal wudu. Terus ada yang bilang, Ustazah bercanda ya, makan unta itu batal wudu. Enggak, itu beneran ya, bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu. Cuman jarang disampaikan di daerah kita karena nggak ada unta ya. Oke, memang ada jualan anak ikan hiu, I think bukan semacam jualan sih, tapi di beberapa daerah ada sih. Di beberapa daerah ada ya. Kirain bercanda, nggak apa-apa. Oke ya, gitu ya. Kalau kebercanda nanti soal syariat salah paham, bahaya ya. Oke gitu ya. Ikan hiunya boleh. Kalau ikan hiunya masalahnya bukan apa-apa ya. Masalahnya kalau ikan hiunya belum Mbak makan dia duluan yang makan Mbak. Itu masalahnya Mbak ya. Oke. Ustazah kepiting halal ya, kepiting halal karena dia nggak bisa hidup di 2 alam ya. Oke ya, tuh digulai enak anak ikan hiu.
ya. Tapi nggak usah dicari-cari kali lah guys. Kalau ada ya alhamdulillah bisa ngerasain. Kalau nggak ya lele aja udah oke lah ya kan. Kepala patin ya kan. Oke, Ustazah.